Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas F dengan NIM 2130203143. Baiklah, video ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Khairawati MAG. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Yang pertama, teori belajar menurut Piaget. A. Tahap sensori motor, umur 0-2 tahun. 1. Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. 2. Mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. 3. Suka memperhatikan sesuatu lebih lama. 4. Mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. 4. Memperhatikan objek sebagai hal yang tetap, lalu ingin merubah tempatnya. Yang kedua, tahap proporsional, umur 2-7/8 tahun. Yang pertama, self-counter sangat menonjol. Kedua, dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Yang ketiga, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar. Yang keempat, dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Yang ketiga, tahap intuitif, umur 4-7 atau 8 tahun. Yang pertama, anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek, tetapi kurang disadarinya. Yang kedua, anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks. Yang ketiga, anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide. Yang keempat, anak mampu memperoleh prinsip-prinsip secara benar. Dia mengerti sejumlah objek yang teratur dan cara mengelompokkannya. Yang kelima, anak kekekalan pada masa usia 5 tahun, kekekalan berat pada usia 6 tahun, dan kekekalan volume pada usia 7 tahun. Anak memahami bahwa jumlah objek adalah tetap sama, meskipun objek itu dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Yang keenam, tahap operasional konkret, umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada dalam dirinya. Yang ketujuh, tahap operasional formal, umur 11 sampai 12 atau sampai 18 tahun. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat bekerja dengan secara efektif dan sistematis, dan menganalisis secara kombinasi, berpikir secara proporsional, yakni menentukan macam-macam proporsional tentang C1, C2, dan R. Misalnya, menarik generasi secara mendasar pada suatu macam sisi. Yang kedua, teori belajar menurut Brunner. Yang pertama, tahap enaktif, penggambaran benda nyata atau usaha untuk memahami lingkungan. Yang kedua, tahap ikonik, memahami objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Yang ketiga, tahap simbiolik, yaitu seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Yang ketiga, teori belajar bermakna menurut Ausubel. Yang pertama, pengaturan awal atau Envas Organizer, mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi yang sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Yang kedua, diferensiasi progresif. Perkembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu, baru kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik
dan khusus dari konsep tersebut. Yang ketiga, belajar subordinat, yaitu selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif atau subsumsi, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi. Yang keempat, integratif atau rekonsiliasi integratif, yaitu guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi selanjutnya mengambil arti baru. Yaitu, pertama, mengidentifikasi apa yang kau ketahui dan apa yang kamu tidak ketahui. Yang kedua, berbicara tentang berpikir atau talking about thinking. Yang ketiga, membuat jurnal berpikir atau keeping thinking journal. Yang keempat, membuat perencanaan dan regulasi diri. Yang kelima, melaporkan kembali proses berpikir atau debriefing thinking process. Yang keenam, evaluasi diri atau self-evaluation. Yaitu pertama, definisi teknologi pendidikan menurut Komisi Teknologi Pembelajaran tahun 1970, yaitu diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. Yang kedua, definisi teknologi pendidikan yang dikemukakan oleh Silbel pada tahun 1970, yaitu teknologi pembelajaran adalah pengembangan atau riset desain, produksi, evaluasi, dukungan pasokan, dan pemanfaatan komponen sistem pembelajaran. Yang ketiga, definisi teknologi pendidikan menurut McKendry dan Eraut pada tahun 1971, yaitu teknologi pendidikan merupakan suatu studi yang sistematis mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan tersebut dapat dicapai. Yang keempat, definisi teknologi pendidikan menurut J. Michael Spector pada tahun 2016, yaitu teknologi pendidikan ditinjau dari definisi umum seperti tujuan, pengetahuan, dan penumbuhan. Teknologi pendidikan melibatkan penerapan pengetahuan untuk meningkatkan tujuan belajar, pembelajaran, pelatihan, dan atau kinerja. Yang kelima, pengertian teknologi pendidikan menurut IECT pada tahun 1963. Penggunaan istilah komunikasi audiovisual bukan teknologi pendidikan yang dijadikan sebagai kerangka dasar dalam pengembangan teknologi pendidikan berikutnya. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, menambah informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Yang keempat, materi lebih menarik. Dan yang kelima, meningkatkan minat belajar. Penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, teknologi bisa membantu guru mengajar. Yang kedua, teknologi akan memicu kreativitas guru. Yang ketiga, teknologi membantu siswa belajar. Yang keempat, teknologi bisa menciptakan aktivitas belajar yang lebih menarik. Yang kelima, buat siswa mudah mencari sumber belajar. Yang keenam, teknologi bisa meningkatkan standar sekolah. Dan yang ketujuh, teknologi membuat siswa memiliki wawasan yang lebih luas. Menurut Weinstein, dalam Santrok pada tahun 2008, menyatakan bahwa ada beberapa langkah dalam mendesain kelas, yaitu pertama, pertimbangkan apa aktivitas yang akan dilakukan oleh murid. Yang kedua, buat gambar rencana tata ruang.
Yang ketiga, cobalah rancangan dan bersikaplah fleksibel dalam mendesainnya beberapa minggu. Dan cara menciptakan lingkungan untuk pembelajaran, yang pertama, menggunakan gaya otoritatif atau otoriter. Yang kedua, mengelola aktivitas kelas secara efektif. Yang ketiga, menunjukkan seberapa jauh mereka mengikuti. Yang keempat, mengatasi situasi tumpang tindih secara efektif. Yang kelima, menjaga kelancaran dan kontinuitas pelajaran. Yang keenam, libatkan murid dalam berbagai aktivitas yang menantang. Baiklah, itulah saja jawaban-jawaban dari saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.